Di awalnya, proyek ini disambut dengan tepuk tangan meriah. Sebuah kereta cepat pertama di Asia Tenggara, simbol kemajuan, simbol perubahan besar, namanya WUS. Tapi di balik kecepatan 350 km per jamnya, ternyata ada beban yang jauh lebih berat. Bukan di relnya, tapi di laporan keuangannya. Utang proyek ini kini menembus angka 116 triliun. Dan angka itu bukan sekedar nominal di atas kertas. Itu adalah bom waktu yang setiap detiknya terus berdetak. Dan bisa meledak jadi masalah besar bagi keuangan BUMN bahkan negara. Pemerintah lewat Badan Pengelola Investasi Danantara sedang berusaha menata ulang struktur pembiayaan. Tapi di tengah upaya itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan satu hal yang penting. APBN tidak akan dipakai untuk menutup utang WUS. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu ya. Sebuah pernyataan yang tegas tapi juga menggambarkan situasi yang pelik. Proyek yang dulu dibangun dengan semangat nasionalisme kini berubah menjadi teka-teki keuangan yang belum terpecahkan. Namun, kita nggak bisa lepas dari satu kenyataan besar, bahwa kereta cepat WUS adalah warisan pemerintah Presiden Joko Widodo. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli. Namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak ini tidak visible. Rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio. Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden. Atas ide saya sendiri. Gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa. Dulu proyek ini digadang-gadang sebagai langkah besar Indonesia menuju era baru transportasi modern. Infrastruktur jadi simbol kebangkitan, pembangunan jadi kebanggaan. Tapi setelah euforianya lewat, beban itu jatuh ke tangan penerus. Khususnya ke pundak PT KAI yang kini harus menanggung utang raksasa dari anak usahanya, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, pengelola proyek WUS. KAI bahkan mencatat kerugian triliunan rupiah tiap tahun karena proyek ini belum bisa menutup biaya operasionalnya. Sementara pemerintah terus diminta mencari cara agar WUS bisa bertahan tanpa jadi beban fiskal. Di sisi lain, ada hal menarik yang justru luput dari sorotan. Danantara, lembaga investasi yang kini menata portofolio keuangan negara, tercatat memiliki potensi keuntungan hingga 80-90 triliun per tahun. Kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih dan sebagian. Artinya
Secara teori, jika Danantara mampu menjaga performa dan efisiensinya, utang WUS sebesar 116 triliun sebenarnya bisa saja dilunasi. Tapi kenyataannya gak sesederhana itu, karena masalah WUS bukan hanya soal uang, tapi juga soal tanggung jawab politik dan arah kebijakan ekonomi nasional. Di satu sisi, publik ingin pemerintah menjaga warisan pembangunan yang telah dibuat. Tapi di sisi lain, negara juga tidak bisa terus-menerus menambah proyek yang belum menghasilkan keuntungan yang nyata. Purbaya berada di tengah pusaran dilema tersebut. Menjaga disiplin fiskal tapi juga menanggung beban simbol kebanggaan nasional. Dan sekarang proyek WUS mulai dilihat bukan lagi sebagai lambang kemajuan, melainkan sebagai bom waktu keuangan yang tinggal menunggu waktu sebelum meledak menjadi krisis BUMN berikutnya. Karena setiap rupiah yang macet di proyek ini adalah rupiah yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, ataupun infrastruktur dasar lainnya. Pertanyaannya, apakah ini harga dari ambisi besar? Ataukah ini pelajaran tentang bagaimana sebuah kebanggaan bisa berubah menjadi beban? Danantara boleh saja untung besar, tapi selama kebijakan fiskalnya tidak diarahkan dengan transparan, angka 116 triliun itu akan terus menjadi bayang-bayang di belakang setiap laporan keuangan negara. Pada akhirnya, publik hanya bisa berharap bahwa di balik segala drama politik dan trik menarik kepentingan, proyek WUS bisa menemukan jalannya sendiri. Bukan lagi sekedar warisan, tapi benar-benar menjadi bagian dari kemajuan bangsa yang tidak membebani masa depan. Karena kalau tidak, maka WUS bukan lagi bunyi kereta cepat, tapi bunyi bom waktu ekonomi yang tinggal menunggu detik terakhirnya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.